Atang memastikan bahwa baunya sudah hilang, dan Ayu pun memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Taman Lingcao. Cenong, merasa dipermalukan, dengan marah bertekad untuk membalas dendam pada mereka berdua. Namun, Atang meminta Cenong untuk melihat tangannya, dan dia mengejek Cenong. Cenong merasa sangat kesal dengan perlakuan itu, dan memilih untuk berbalik pergi. Ketika mereka semua tidak memperhatikannya, Cenan diam-diam menggunakan sistem untuk mengekstrak basis budidaya dari semua penggarap mayat di sekitarnya, menyerap energi biru yang muncul dari makhluk-makhluk tersebut. Dalam hatinya, Cenan merasa puas karena mendapatkan keuntungan tanpa usaha besar. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat baru. Ayu mengingatkan semua orang untuk berhati-hati, karena mereka akan memasuki Lingtian. Setelah masuk ke dalam, orang-orang di sana langsung merasakan aroma obat mujarab yang sangat kuat. Mereka terkejut melihat begitu banyak tanaman obat dan berpikir mereka akan kaya. Salah satu dari mereka bahkan bergegas ingin mengambilnya. Namun, tiba-tiba, tanaman obat itu mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ayu menjelaskan bahwa rerumputan spiritual di tempat itu telah terkorosi oleh racun mayat. Meskipun kekuatan spiritualnya masih ada, tanaman-tanaman tersebut tidak bisa diambil oleh biksu biasa. Mendengar penjelasan itu, mereka merasa kecewa, berpikir usaha mereka sia-sia karena racun tersebut. Ayu kemudian melihat sekeliling dan menyebutkan bahwa mereka berada di bidang spiritual periferal. Dia juga mengingat bahwa Sekte Liang memiliki bidang spiritual yang dilindungi oleh formasi khusus. Sementara itu, Cenan bertanya-tanya apakah kekuatan dari ramuan spiritual yang telah rusak tersebut bisa diekstrak. Dia kemudian meminta sistem untuk mengekstrak rumput spiritual di hadapannya. Sistem memberi dua pilihan, ekstrak kekuatan ramuan ajaib dan padatkan menjadi pil, atau ekstrak racun mayat yang terkandung dalam rumput tersebut. Cenan memilih untuk mengondensasi kekuatan ramuan ajaib menjadi pil, karena lebih praktis. Segera setelah itu, semua energi biru dari rumput spiritual terhisap oleh Cenan. Sistem kemudian memberi tahu bahwa ia telah mendapatkan 10 pil penyembuhan primer, 5 pil kecantikan, dan 3 pil peledak yuan. Namun, setelah semua energi diambil, rumput-rumput itu berubah menjadi abu. Orang-orang di sekitarnya pun bingung, bertanya-tanya mengapa rumput-rumput tersebut tiba-tiba hancur. Cenan pun sadar bahwa kekuatan obat dari rumput-rumput itu telah ia hisap habis tanpa sengaja, membuat semuanya menjadi abu. Sementara itu, Ayu terkejut melihat kejadian tersebut dan bertanya-tanya mengapa semua kekuatan spiritual di tempat itu menghilang dalam sekejap. Di tengah kebingungan mereka, seseorang menemukan sebuah formasi besar di dekat mereka. Mendengar itu Ayu mengajak mereka segera menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah beberapa saat, seseorang melaporkan bahwa formasi itu terletak di sebuah aula. Ayu kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan distribusi seluruh sekte, formasi ini seharusnya menjadi pintu masuk ke bidang spiritual. Ayu pun mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam untuk memeriksa lebih lanjut. Begitu berada di dalam, Ayu memperingatkan semua orang untuk tetap waspada terhadap serangan penggarap mayat. Tidak lama kemudian, seekor makhluk menyerang Ayu. Meskipun Ayu segera melawan, makhluk itu ternyata dapat menahan serangannya dengan tangan kosong. Ayu terkejut, menyadari bahwa makhluk tersebut adalah penggarap mayat tingkat tinggi. Dia segera memberi instruksi agar murid-murid dengan budidaya yang tidak mencukupi segera mundur. Namun, di tengah pertempuran, salah satu murid digigit oleh penggarap mayat. Dalam kepanikan, murid itu berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Ayu pun segera memerintahkan semua murid yang telah mencapai tingkat pertama untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka guna menghancurkan penggarap mayat tersebut. Pertempuran sengit terjadi, dan setelah beberapa saat, makhluk-makhluk itu akhirnya berhasil dikalahkan.
Mereka semua merasa lega. Tapi tak lama kemudian, seorang murid melaporkan bahwa Zhang San dalam kondisi kritis setelah digigit oleh penggarap mayat. Dia khawatir Zhang San akan segera berubah menjadi mayat. Zhang San sendiri, dalam ketakutan, memohon kepada Ayu bahwa dia tidak ingin mati. Namun, Ayu dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada obat untuk racun mayat, dan benar saja, tubuh Zhang San mulai berubah. Kulitnya menjadi abu-abu, matanya berubah hijau, dan seketika itu juga dia menyerang Ayu. Dengan cepat, Ayu mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Ayu memperingatkan semua orang bahwa tidak ada obat untuk racun mayat. Siapapun yang tertular racun tersebut, termasuk dirinya sendiri, harus dieksekusi secepatnya agar tidak menjadi ancaman. Mendengar hal itu, Chenan terlihat mengepalkan tangannya. Chenan mulai berpikir keras tentang situasi yang dihadapinya, terutama soal racun mayat. Dia merasa sangat khawatir karena yakin dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Yana. Namun, perhatiannya segera teralihkan oleh sesuatu yang mengejutkan. Mereka semua melihat sesosok makhluk tinggi yang tampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya mengenai jenis penggarap mayat yang satu ini, dan mengapa makhluk tersebut bisa tampak begitu tinggi. Salah satu dari mereka, dengan penuh percaya diri, berkata bahwa meskipun makhluk itu tinggi, tidak ada penggarap mayat yang kuat di luar sekte Liang yang bisa menghalangi mereka. Orang itu langsung melesat ke arah makhluk tersebut untuk menyerangnya. Ayu yang melihat itu segera memperingatkan agar dia kembali dan jangan gegabah. Tetapi terlambat, makhluk itu dengan satu serangan menghantamnya, hingga terpental sangat jauh. Ayu segera mengenali makhluk itu dan berkata bahwa ini adalah pelindung San, salah satu dari 4 pelindung besar sekte Liang. Keadaan menjadi buruk bagi mereka. Para murid lainnya mulai panik, menyadari bahwa pelindung San adalah salah satu dari 100 master terbaik sekte Liang. Mereka merasa sangat sial karena harus menghadapi sosok yang begitu kuat bahkan di luar sekte. Mereka mulai khawatir apakah mereka harus mundur dengan cepat atau tidak. Ayu berusaha menenangkan mereka, menjelaskan bahwa meskipun penggarap mayat pelindung Dharma ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena itu, dia mungkin tidak bisa bertarung dengan sepenuhnya. Sementara itu, Chenan merasa bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi, tetapi tiba-tiba Atang menarik bajunya, dan bertanya apa yang sedang dia rencanakan. Chenan menjawab bahwa dia ingin berurusan dengan penggarap mayat pelindung Dharma tersebut. Namun, Atang menyebutnya bodoh dan mengatakan bahwa mereka harus membiarkan yang lain menanganinya. Atang kemudian mengajak Chenan untuk segera masuk ke dalam susunan teleportasi dan pergi ke Ling Tian. Chenan yang mendengar itu pun setuju dan memuji kecerdasan Atang, lalu mereka segera bergegas menuju teleportasi. Di kejauhan, Cenong melihat keduanya yang tampaknya berusaha kabur. Cenong menyadari bahwa kedua orang ini cukup cerdik dalam menyelamatkan diri, dan tampaknya mencoba menyembunyikannya dari orang lain. Dengan diam-diam, Cenong pun mengikuti mereka berdua agar tidak ketahuan dengan yang lain. Cenong dengan rasa ingin tahu yang besar memperhatikan mereka, berharap untuk melihat apakah mereka mendapatkan sesuatu yang berharga. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat lain. Atang, yang tampak sangat berpengalaman, berkata dengan penuh percaya diri bahwa susunan teleportasi ini membawa mereka ke sebuah gua bawah tanah. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam merampok makam, Atang yakin ada harta karun di sini. Tiba-tiba, Chenan menunjukkan sesuatu di kejauhan. Melihat itu Atang langsung merasa senang, karena ternyata benar ada harta karun di sana. 3 rumput spiritual yang mereka lihat adalah rumput spiritual tingkat bumi. Atang menyatakan bahwa semuanya sekarang milik mereka. Namun, Chenan merasa sedikit khawatir dan bertanya apakah mereka seharusnya mengambil semua itu. Dia khawatir kakak senior Ye akan merasa tidak enak jika mengetahui ini.
Atang dengan santai menjawab, bahwa kakak senior Ye datang ke tempat ini untuk mencari rumput api, dan kebetulan ada satu di sana. Rencananya, mereka akan memberikan rumput api kepada kakak senior Ye dan masing-masing mengambil satu tanaman lainnya untuk mereka berdua. Namun, situasi berubah ketika Cenong tiba-tiba muncul dengan nada curiga, dan menuduh mereka berdua ingin mencuri ramuan spiritual. Atang yang kesal langsung menjawab dengan nada sinis, menganggap tindakan Cenong sebagai tindakan bodoh dan menanyakan apa yang sebenarnya ingin dilakukan Cenong. Cenong, dengan penuh percaya diri, menjawab bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna karena tidak ada orang lain di sana, jadi dia berpikir untuk membunuh mereka berdua dan mengambil semuanya sendiri. Mendengar ancaman itu, Atang dengan tegas bertanya apakah Cenong tidak takut kakak senior Ye akan mengetahuinya, namun Cenong merasa yakin bahwa kakak senior Ye tidak akan tahu apa yang terjadi di tempat itu. Dengan marah, Atang menggeretakkan giginya, Atang tanpa ragu langsung melesat untuk menyerang Cenong, mengancam akan menghabisinya. Cenong, yang tidak mau kalah, membalas serangan itu dengan mengancam Atang, menyatakan bahwa Atang sedang mencari kematian dengan menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka berdua, pedang-pedang beradu, namun dalam waktu singkat, Cenong dibuat terkejut, dan terlempar jauh ke belakang oleh serangan Atang. Dengan heran, Cenong merasa sangat terkejut, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang murid tukang seperti Atang bisa begitu kuat. Atang, yang merasa bangga, menjawab bahwa kekuatannya ini adalah kejutan yang dia persiapkan. Dia kemudian memerintahkan Cenan untuk cepat pergi dan mencari kakak senior Ye. Namun, Cenong segera menghalangi mereka dan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa pergi. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan ketegangan yang semakin memuncak. Cenong, dengan percaya diri yang tinggi, menyombongkan dirinya dengan berkata bahwa meskipun Atang menyembunyikan kekuatannya, dia, Cenong, adalah salah satu dari 10 murid luar dan Atang tetap tidak bisa menandingi kekuatannya. Atang, yang mulai kewalahan, meminta Cenan untuk segera mencari kakak senior Ye karena dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Cenan dengan tenang menolak, mengatakan bahwa tidak perlu merepotkan kakak senior Ye. Tak lama kemudian, Atang terkena serangan kuat dari Cenong dan terpental jauh, jatuh tak berdaya di tanah. Cenong mengejek Atang, menyebutnya telah melebih-lebihkan kemampuannya. Setelah mengalahkan Atang, Cenong menatap tajam ke arah Cenan, dan mengomentari kesadaran Cenan yang tetap tenang dalam situasi ini. Cenong melanjutkan ejekannya, mengatakan bahwa situasi ini seperti kertas bekas yang masih bisa memberi sedikit kesenangan. Atang, yang melihat bahaya mendekat, meminta Cenan untuk segera melarikan diri. Cenong kemudian melesat dengan cepat ke arah Cenan, tetapi tanpa diduga, Cenan tetap tenang. Dengan satu pukulan santai, Cenan berhasil membuat Cenong terpental jauh ke belakang, dan memuntahkan cairan merah. Melihat kondisi Cenong yang terlempar begitu mudah, Cenan hanya berkomentar dengan tenang bahwa Cenong ternyata sangat rentan. Atang, yang melihat kejadian tersebut, sangat terkejut dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Cenong, yang masih belum memahami situasi sepenuhnya, dengan heran bertanya bagaimana Cenan bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Cenan menjawab dengan santai bahwa dia hanya ingin memberikan kejutan kecil. Atang kemudian dengan bercanda memukul Cenan, menunjukkan sedikit kekesalan bahwa Cenan ternyata selama ini menyembunyikan kekuatannya di belakangnya. Cenong, yang marah atas kekalahannya, dengan arogan menyatakan bahwa dia, sebagai salah satu dari 10 murid luar, tidak akan membiarkan Cenan lolos. Merasa tertantang, Cenan bersiap untuk menghadapi Cenong. Tanpa ragu, Cenong mengeluarkan teknik andalannya, tubuh emas yang tak tergoyahkan, dan segera mempersiapkan serangan, dengan telapak tangan Vajra yang diarahkan ke Cenan. Terkejut dengan teknik tersebut, Cenan bertanya-tanya dalam hati tentang teknik telapak tangan yang digunakan. Tapi Cenan masih bisa menghindari serangannya.
Cenong, yang merasa puas, dengan bangga berkata bahwa kini Cenan pasti mengerti betapa kuatnya seorang jenius sepertinya. Setelah mengeluarkan ancaman, Cenong bersiap untuk menggunakan kekuatannya lagi, sambil berkata bahwa kali ini dia ingin memastikan Cenan KO. Atang kemudian menawarkan bantuan kepada Cenan untuk melawan Cenong bersama-sama. Namun, Cenan menolak tawaran tersebut, merasa tidak perlu bantuan. Tanpa ragu, Cenan langsung berlari ke arah Cenong, dan menggunakan keterampilan telapak matahari. Terjadi ledakan besar di sana, yang membuat Cenong terpental sangat jauh. Setelah terlempar, kata terakhir yang keluar dari mulut Cenong hanyalah, "Apa?" sebelum akhirnya dipastikan bahwa dia telah meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut, Atang merasa terkejut dan bertanya apakah Cenan benar-benar saudaranya Cenan. Cenan menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa dia hanya menyembunyikan sedikit kekuatannya. Atang, yang masih terkejut, merasa kesal dan berkata bahwa jika itu sedikit, maka Cenan telah menipunya selama ini. Cenan hanya bisa tertawa kecil mendengar reaksi Atang. Cenan kemudian bercanda, menyebut bahwa dia takut saudaranya akan menghadapi kesulitan dan justru akan menggunakan Land Rover. Atang bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, terutama karena meskipun Cenan menyembunyikan kekuatannya, ternyata tingkat kultivasi Cenan hampir mencapai ambang pintu bagian dalam. Cenan, tanpa ingin berlama-lama membahas hal itu, segera mengajak Atang untuk mengumpulkan 3 ramuan spiritual, dan segera keluar dari tempat itu sebelum situasi menjadi lebih rumit. Atang setuju dengan cepat. Sebelum pergi, Cenan tidak lupa meminta sistem untuk mengekstrak sesuatu dari tubuh Cenong. Sistem kemudian menawarkan beberapa opsi, yaitu 1. Memori penting, 2. Budidaya, atau 3. Fisik khusus tipe emas tingkat rendah tingkat kuning. Cenan kemudian berpikir, merasa bahwa alasan Cenong bisa menghancurkan pedangnya dengan 1 telapak tangan dan masuk 10 besar sekte luar adalah karena fisiknya yang istimewa, meskipun tingkatnya cukup rendah. Namun, Cenan merasa sesuatu itu lebih baik daripada tidak sama sekali, sehingga dia memilih opsi ketiga untuk mengekstrak fisik khusus tersebut. Setelah mendapatkan ekstraksi fisik itu, Cenan merasakan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan fisiknya, dan merenungkan apakah fisik khusus ini memang dari sistem logam. Peningkatan yang dia rasakan cukup besar dan membuatnya semakin yakin akan kekuatannya yang terus berkembang. Setelah beberapa saat, Atang memanggil Cenan, meminta agar dia segera datang. Cenan merespons dengan cepat bahwa dia akan segera datang. Atang kemudian menjelaskan bahwa ketiga ramuan spiritual yang mereka temukan semuanya tingkat tinggi, dan salah satunya, yaitu rumput roh api, akan diberikan kepada kakak senior Ye. Masih ada 2 ramuan tersisa, yaitu rumput roh emas dan rumput roh kayu, dan Atang bertanya kepada Cenan mana yang dia inginkan. Cenan memilih rumput roh emas. Setelah mereka mendapatkan ramuan masing-masing, Atang mengajak Cenan untuk segera pergi dan keluar dari tempat itu. Namun, sebelum pergi, Cenan memanggil sistemnya, dan meminta untuk mengekstrak rumput roh emas yang dia miliki. Setelah ekstraksi berhasil, sistem menawarkan pilihan kepada Cenan apakah dia ingin menyerap esensi emas dari rumput tersebut. Menyadari bahwa esensi emas adalah inti dari rumput roh emas, Cenan memutuskan untuk menyerapnya. Saat Cenan terdiam, Atang memperhatikan dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Cenan. Namun, tiba-tiba Atang terkejut dan matanya terbelalak, saat dia melihat aura Cenan yang semakin kuat, bertanya-tanya apakah ini perawakan yang istimewa. Cenan pun mengagumi kekuatannya yang baru, sambil berkata bahwa ini sangat keren. Setelah menyerap esensi emas, konstitusi emas khusus Cenan menjadi sempurna. Atang sangat terkejut dengan perkembangan ini, dan mengatakan bahwa Cenan benar-benar membangkitkan fisik khusus. Cenan merasa senang, lalu bertanya-tanya apakah tanah yang melahirkan rumput roh emas juga memiliki kekuatan yang luar biasa.
Dia kemudian mencoba menggali tanah di bawahnya, dan dia merasakan bahwa tanah tersebut mengandung banyak kekuatan spiritual. Atang yang melihat tindakan Chenan merasa bingung dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Chenan berpikir agar mencobanya juga, lalu memanggil sistem untuk mengekstrak tanah tersebut. Sistem memberikan 3 opsi promosi, yaitu 1. Tanah Xuanling murni, 2. Kekuatan spiritual murni, atau 3. Ki bawaan. Chenan berpikir bahwa 2 opsi pertama masuk akal, tapi opsi ketiga tampak menarik karena energi bawaan bumi pasti adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia memutuskan untuk memilih opsi ketiga dan mengekstrak energi bawaan bumi. Setelah memilihnya, energi biru mulai keluar dari tanah tersebut dan langsung masuk ke dalam tubuh Chenan, memperkuat dirinya lebih jauh. Ketika Atang melihat Chenan sedang sibuk, dia bertanya apa yang sedang dilakukan. Namun, tiba-tiba Chenan mengeluarkan energi yang semakin kuat dari sebelumnya, begitu kuat hingga Atang terpental ke belakang. Atang sangat terkejut melihat lonjakan energi tersebut, dan Chenan sendiri pun terheran-heran sambil berkata dengan sangat senang, "Rusak, rusak." Atang yang kini menangis penuh emosional, berkata bahwa Chenan benar-benar berhasil menembus ke level kedua. Dia merasa sangat kesal dan berkata bahwa Chenan pantas dihukum karena berhasil mencapai hal itu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Namun, Chenan hanya merenung dalam pikirannya bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar pemecahan situasi biasa. Dia menyadari bahwa menerobos alam memang seharusnya terjadi setelah menyerap energi bawaan bumi. Tubuhnya kini mengalami transformasi, dan dia merasakan cangkang lumpur keras yang melapisi tubuhnya. Cangkang ini bahkan bisa diperkuat dengan terus menyerap energi bawaan bumi. Sementara itu, Atang terus memukul Chenan seperti anak kecil sambil menangis, meminta agar Chenan mengatakan bahwa semua ini hanya mimpi. Chenan menjawab dengan tenang bahwa ini bukan mimpi dan dia akan segera pergi. Atang lalu bertanya bagaimana cara Chenan melakukannya karena dia ingin juga mencapainya. Dengan bercanda, Chenan menyuruh Atang untuk memanggil ayah. Atang yang kebingungan karena tidak mengerti apa itu, ayah, tetap mencoba dengan bersungguh-sungguh, sambil terus mengatakan, "Ayah," berulang kali meski tidak tahu apa artinya. Sementara itu, adegan beralih ke salah satu orang yang ada di sana terlempar jauh hingga menabrak batu. Sosok besar itu terlihat masih belum berhasil dikalahkan. Melihat sosok besar itu, orang-orang di belakang merasa terintimidasi dan berteriak bahwa makhluk itu terlalu kuat, dan tak terkalahkan. Mereka bahkan merasa tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sosok besar itu bersiap melancarkan pukulan kuat ke salah satu orang di sana, tapi tepat sebelum pukulan itu mengenai, Ayu tiba-tiba menyerang, dan berhasil menahan tangan makhluk tersebut. Namun, meskipun diselamatkan, orang yang duduk di sana tetap dipenuhi rasa takut sambil memanggil nama Ayu dengan cemas. Ayu pun berkata dengan tegas agar orang itu mundur dan membiarkannya yang memimpin pertempuran. Setelah mendengar peringatan tersebut, mereka semua merasa khawatir dan memperingatkan kakak senior untuk berhati-hati. Makhluk itu langsung melesat dengan cepat, dan menyerang Ayu. Meski begitu, Ayu masih mampu menahannya, meskipun dengan susah payah. Setelah serangan itu, Ayu merasakan dampaknya dan menyatakan bahwa kekuatannya begitu besar hingga tangannya menjadi mati rasa. Dan Ayu merasa telah salah menilai kekuatan penggarap mayat pelindung Dharma hari ini. Namun, makhluk itu tidak berhenti di situ. Ia kembali menyerang Ayu dengan kekuatan penuh. Ayu, yang terkejut melihat serangan tersebut, berusaha melompat menghindarinya. Tapi tanpa disangka, makhluk itu dengan cepat menyerang ke arah atas dan berhasil mengenai Ayu. Serangan itu membuat Ayu terlempar hingga dia memuntahkan cairan merah. Kemudian dia jatuh dari ketinggian, sambil berpikir keras, berusaha mencari solusi. Saat Ayu masih dalam kondisi lemah dan merenung, tiba-tiba Chenan muncul melalui portal. Melihat kondisi Ayu, Chenan sangat terkejut.
Begitu juga Atang yang melihat kejadian tersebut, dan bertanya apa yang terjadi. Ayu, yang kesakitan, meminta agar mereka meninggalkannya dan pergi, karena dia sendiri yang akan menahannya. Atang menolak, mengatakan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan kakak perempuan sendirian dan melarikan diri. Makhluk itu kemudian menyerang lagi, dan Atang tanpa pikir panjang langsung melesat ke arah makhluk tersebut untuk menahannya. Ayu melihat tindakan nekat Atang dan merasa sangat khawatir. Atang, yang berusaha menahan pukulan makhluk itu, merasa tertekan dan mengutuk situasinya dalam hati. Ia terdorong ke belakang oleh kekuatan pukulan dan mengaku bahwa ia bukan lawan makhluk tersebut. Merasa terdesak, Atang berteriak meminta bantuan Chenan dengan menyebut, "Ayah." Namun, sebelum makhluk itu sempat menyerangnya lagi, Chenan tiba-tiba muncul dan dengan satu tangan berhasil menahan serangan makhluk tersebut. Melihat kejadian ini, Atang takjub dan menyebut Chenan sebagai ayah yang perkasa. Sementara itu, Ayu yang menyaksikan semuanya tampak kebingungan, bagaimana seorang tukang bisa menahan serangan dari penggarap mayat tingkat pelindung. Makhluk itu semakin marah setelah pukulannya ditahan. Ia segera melancarkan serangan lagi, tapi Chenan dengan mudah menghindarinya. Kemudian, tanpa disangka, Chenan menarik Atang menjauh dari pertempuran. Sementara itu, alih-alih segera membantu, Ayu malah kebingungan dan bertanya siapa nama Chenan, membuat situasi tersebut menjadi sedikit lucu. Atang menjelaskan bahwa nama orang tersebut adalah Chenan, ayahnya. Mendengar penjelasan ini, Ayu merasa bingung dan bertanya tentang arti ayah. Atang menjawab bahwa itu bisa dianggap sebagai semacam gelar, dan kemudian bertanya kepada Chenan apakah penjelasannya benar, dan Chenan menjawab bisa dibilang begitu. Di saat yang bersamaan, terlihat makhluk itu semakin mendekat ke arah para murid. Melihat situasi tersebut, Ayu dengan penuh tekad memanggil ayah untuk melawan makhluk itu untuknya, dan ia akan mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghabisinya. Mendengar perkataan itu Chenan meminta kakak perempuan untuk memanggilnya Chenan. Saat makhluk itu bersiap melancarkan serangan, Ayu segera meminta Chenan untuk menghentikan dia. Tanpa membuang waktu, Chenan melesat dengan cepat, dan berkata kepada makhluk itu untuk jangan pernah berpikir untuk lewat sini. Chenan lalu melancarkan serangannya dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, Ayu dengan semangat menyatakan bahwa sekarang adalah giliran dirinya. Ayu kemudian mengeluarkan kekuatan api yang sangat besar, menggunakan kemampuan tarian api untuk menyerang makhluk itu. Api yang besar langsung membakar makhluk tersebut. Melihat hasil serangannya, Ayu menyatakan bahwa serangan itu berhasil. Namun, tiba-tiba makhluk itu mengaum keras. Ayu terkejut menyadari bahwa makhluk itu masih hidup dan segera meminta mereka untuk pergi dan keluar dari situ terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka bertiga sudah berhasil keluar dari tempat itu. Namun, Chenan merasakan sesuatu yang tidak beres. Atang bertanya apa yang terjadi, dan Chenan menjelaskan bahwa ia merasa bahaya besar sedang mendekat. Karena penasaran, Atang bertanya lebih lanjut tentang lokasi dan sumber bahaya tersebut. Tiba-tiba terlihat seseorang berada di atas menara. Jika tidak jelas, coba zoom lebih dekat. Ternyata itu adalah seorang wanita yang pernah ditemui oleh Chenan. Dengan kaget, Chenan menjelaskan bahwa itu adalah pemimpin sekte wanita dari sekte Liang, seorang pembudidaya mayat wanita yang bisa berbicara. Chenan juga bertanya apakah orang tersebut merupakan seorang penggarap mayat. Atang yang mulai panik mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, dan jika pemimpin sekte bertindak, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Chenan semakin cemas, ketika melihat makhluk itu menuding ke arahnya. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.